Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sadiki dari kelas 11 TKJB SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi audio. Pertama-tama kita harus mengetahui apa dulu arti dari komunikasi audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan media audio itu sendiri adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Jadi, komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi, juga berinteraksi dengan orang dan lingkungannya melalui lambang auditif, audio, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Terus, sejarah dari komunikasi audio. Teknologi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan berkembangnya teknologi pun mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Pada fokus kali ini, bagaimana dampak teknologi terhadap media audio. Perkembangan teknologi terhadap media audio sudah dimulai sejak abad ke-18 dalam rentang waktu tahun 1800-an sampai dengan tahun 1900-an. Para penemu menciptakan alat-alat mekanis seperti kotak musik dan Nickelodeons dalam usahanya untuk dapat memproduksi musik. Thomas Edison memulai proses pengembangan teknologi perekaman dan pemutaran pada tahun 1877. Perkembangan yang ia lakukan bertujuan agar dapat membuat perangkat untuk dapat merekam pesan atau sebagai mesin penjawab telepon. Thomas Edison memperluas percobaan Leon Scott de Martinville yang dilakukan pada tahun 1850-an untuk menghasilkan mesin berbicara atau fotograf pada tahun 1877. Dengan cara memutar kembali rekaman suara dari lukisan di kertas timah. Kemudian Edison menggantikan kertas timah tersebut dengan lilin. Emile Berliner menciptakan plate record pertama dari logam dan selak yang diperuntukkan untuk dapat bermain pada gramofon sehingga dapat menyediakan produksi rekaman dalam jumlah massal. Pada permulaannya, rekaman standar dapat dimainkan pada 78 putaran per menit. Akan tetapi setelah selak menjadi komoditas yang sulit ditemukan atau langka ditandai dengan adanya Perang Dunia Kedua, rekaman yang dibuat dialihkan pada material yang berasal dari plastik polivinil. 5 tahun kemudian, record flyer diproduksi sudah memungkinkan untuk memutar rekaman pada berbagai kecepatan. Dalam sejarah komunikasi audio itu terdapat dua era, yaitu era analog dan era digital. Era analog itu era di mana audio masih menganut dan menggunakan sistem analog. Terus kita masuk ke perangkat-perangkat komunikasi audio. Itu pertama ada audio codec yang berfungsi sebagai kompresi sinyal audio agar dapat penghematan pada bandwidth. Ini contoh dari audio codec. Terus kedua ada audio controller yang bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Ini contoh gambarnya. Dan ketiga ada mikrofon dan speaker yang bertugas sebagai perangkat input dan output dalam sistem audio. Terus ini ada jenis-jenis komunikasi audio. Pertama ada audio streaming, adalah jenis komunikasi audio yang dapat langsung diputar di internet tanpa harus mengunduh atau menyimpan terlebih dahulu. Biasanya komunikasi audio streaming menggunakan beberapa jenis web atau aplikasi. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan audio streaming adalah Django, iHeart, Spotify, Juke, dan lainnya. Bisa juga seperti kita nonton film, nonton YouTube, Papa, dan sebagainya. Kedua ada audio visual, yaitu jenis komunikasi audio yang menggunakan hardware output berupa sound system dengan dilengkapi penampilan gambar. Biasanya komunikasi audio jenis audio visual digunakan untuk presentasi dan home theater. Terus ketiga ada audio response, adalah jenis komunikasi audio
dengan suara yang dihasilkan oleh sistem atau komputer maupun perangkat lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena output suara yang dihasilkan berasal dari input tertentu. Contoh dari audio respon yaitu ketika menekan tombol panggilan telepon, pasti akan terdengar suara berdering. Terus keempat, ada audio oscillator. Adalah jenis komunikasi audio dari produk perusahaan Hewlett-Packard. Produk audio oscillator pernah digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Terus kelima, ada audio modem riser, merupakan jenis komunikasi audio yang berbentuk kartu plug-in dalam motherboard Intel dengan memuat sirkuit modem atau audio. Sirkuit modem berfungsi untuk mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkuit audio berfungsi untuk menerima data audio. Terus ada jenis-jenis format komunikasi audio. Pertama ada MP3 atau MPEG yang awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG-MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Terus kedua ada AIFF dan AIFC. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Terus ketiga ada OGG dan OGG Vorbis. OGG dikembangkan oleh SIP.org Foundation. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG Vorbis merupakan kodek audio gratis. Keempat ada WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan dalam WAV yaitu pulse code modulation atau VCM yang tidak dikompres. Kelima ada AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Keenam ada WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. WMA menggunakan sistem digital right management seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Ketujuh ada Real Audio, yaitu sebuah kodek audio dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah, namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Terus kita masuk ke contoh komunikasi dalam dunia nyata. Pertama, yang sering kita gunakan yaitu telepon genggam atau handphone. Telepon genggam atau handphone adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Internet. Yang kedua itu internet menurut KBBI adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Terus contoh lainnya ada seperti radio dan lain-lain. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu alur kerja komunikasi audio dari input sampai output. Di sini saya mengambil contoh dari komunikasi audio dari radio. Pertama-tama nih antena, fungsinya untuk menangkap gelombang elektromagnetik. Terus sini modulator yang berfungsi untuk menumpangkan data pada sinyal pembawa. Terus oskalator yang berfungsi sebagai rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan getaran listrik yang menghasilkan frekuensi tinggi.
Terus yang ini ada RF power ampere atau penguat RF yang berfungsi untuk menguatkan daya RF atau frekuensi tinggi yang berisi informasi hasil produksi pemancar. Yang di sini ada mixer yang berfungsi sebagai mencampur getaran RF dengan frekuensi osilator lokal dan diteruskan ke penguat IF atau frekuensi menengah yang ini. Terus osilator lokal fungsinya itu membangkitkan gelombang listrik kontinya. Terus yang terakhir ada demodulator. Ada IF AM atau penguat IF yang menguatkan frekuensi IF guna diteruskan ke detektor. Terus yang di sini terakhir ada demodulator yang berfungsi sebagai perangkat untuk mendapatkan informasi kembali. Oke, itu saja presentasi tentang komunikasi audio dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.